Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari fungsi-fungsi dari toolbox yang ada di aplikasi berbasis vektor yaitu CorelDRAW. Di sini kita akan bahas mulai dari penggunaan pick tool, shape tool, crop, dan zoom. Untuk yang paling atas ini namanya pick tool. Dia fungsinya untuk menyeleksi objek yang ada di halaman kerja. Jadi misalkan ada objek di sini, bila kita menggunakan pick tool, kita bisa memindah objek yang kita inginkan. Kemudian kita bisa sedikit merubah bentuknya seperti ini. Kemudian kita bisa memutar objek ini. Caranya kita klik sekali lagi sampai muncul seperti ini di bagian sudutnya. Kemudian kita putar. Kemudian selain itu, pick tool selain bisa memutar objek, kita juga bisa mengatur kemiringannya. Jadi klik seperti tadi, seperti memutar objeknya. Nanti kita klik bagian sisinya akan muncul kursornya berganti seperti ini. Kemudian kita klik, kita geser ke kanan atau ke kiri. Itu akan mengubah sudut dari atau kemiringan dari objeknya. Nah, untuk yang selain Selain pick tool, kita bisa melihat di sudut kanan bawah dari pick tool ada panah di sudut kanan bawahnya. Itu ketika kita klik akan muncul menu seperti ini. Jadi selain pick tool, ini ada yang namanya freehand pick. Beda pick tool dengan freehand pick tool, itu untuk yang pick tool kita hanya bisa menyeleksi berbentuk kotak saja, sedangkan yang untuk freehand pick ini bisa kita menyeleksi sesuai dengan yang kita inginkan. Kita akan coba membuat sebuah objek dulu. Kita bikin objek asal-asalan saja. Misalkan di sini ada 5 objek. Untuk yang pick tool itu hanya bisa menyeleksi seperti ini. Jadi kalau kita ingin menyeleksi mengambil 3 objek di sini, kalau pick tool itu tidak bisa, tapi kalau kita menggunakan freehand pick itu kita bisa. Jadi kita akan menyeleksi 3 ini saja. Nah, jadi 3 objek ini yang terpilih. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya free transform di sini. Kalau kita buat objek kotak di sini. Nah, kalau kita milih free transform, ini kita bisa merubah seperti ini ya. Ini kita bisa memutar objek sesuai sudut yang kita inginkan. Jadi yang kita klik itu yang jadi titik sumbunya. Kalau di tengah, nah seperti ini. Jadi kalau kita klik dimanapun itu yang akan jadi titik sumbunya. Seperti ini. Kalau kita cek di pojok kiri, ini ada beberapa pilihan. Jadi selain memutar objek, ini ada juga beberapa fungsi. Jadi selain memutar objek, itu kita bisa merubah langsung ukurannya jadi seperti ini. Termasuk merubah bentuknya ya. Jadi memiringkannya, di bentuknya jadi seperti ini. Yang berikutnya yaitu shape tool. Di shape tool ini kita bisa merubah bentuk garis maupun bentuk kotak, itu bisa kita ubah menjadi berbentuk kurva. Kalau garis ini kita klik di bagian tengahnya, kita bisa membentuknya menjadi kurva seperti ini. Termasuk ini juga.
Kemudian untuk yang di sini bisa kita ganti, kita buat melengkung seperti ini. Salah satu fungsi dari shape tool. Juga bisa menyeleksi titik-titik yang ada di sudut sini, ini bisa kita seleksi. Salah satu dari fungsi shape tool juga. Kemudian yang melengkung ini juga bisa kembali menjadi lurus. Kita klik sudut yang bagian melengkung yang ada di sini, kita klik, kemudian kita cek di bagian property barnya. Di sini ada convert to line. Dia akan lurus seperti ini. Kalau yang di sebelah kanan dari convert to line itu convert to curve. Jadi ketika diklik bisa dibuat melengkung seperti tadi. Kalau kita cek menu yang lain, ini ada banyak, ada smooth, ada smear, ada yang lain sebagainya. Ini juga kita bisa gunakan, misalkan smooth bisa kita buat seperti ini. Jadi yang sudutnya agak kasar itu diperhalus. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Untuk yang di bawahnya ini kita bisa membuat melengkung secara instan, jadi tidak usah menggunakan yang tadi. Hanya saja ini langsung cepat seperti ini ya. Jadi langsung modelnya langsung seperti ini. Ini langsung bisa ngikut semua. Jadi apapun yang dilewati oleh lingkaran ini itu langsung bisa contohnya seperti ini. Kemudian yang di bawahnya ini fungsinya untuk membuat lingkaran seperti ini. Jadi kalau kita klik agak lama, dia akan melingkar seperti ini. Jadi sesuai dengan setting yang ada di sini. Jadi misalkan kita setting yang lebih sedikit, jadinya seperti ini. Untuk sudut putarannya juga kita bisa ubah ke kanan atau ke kiri. Oke, untuk yang lainnya ini seperti magnet ditarik ke dalam, dan yang satunya ini seperti didorong keluar. Untuk yang ini kita bisa membuat menarik bagian-bagian tertentu dari objek, jadi bentuknya jadi seperti ini. Baik yang dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Untuk yang terakhir, ini kita bisa membuat beberapa sudut di beberapa garis, jadi dia otomatis seperti ini bentuknya nantinya, tergantung dari settingannya. Misalkan ini kita ganti jadi 3 mm, bentuknya akan lebih lebar. Kalau tadi kan karena 1 mm, jadi sudutnya bentuk zigzagnya itu lebih kecil. Jadi semakin besar kita setting di sini itu semakin besar juga jaraknya. Oke, yang berikutnya di bawah shape itu ada crop, di sini ada knife juga. Kita coba yang crop. Fungsinya crop ini untuk menyeleksi atau memotong bagian dari objek yang kita inginkan. Contohnya ini ada objek kotak, kita potong di bagian sininya saja. Misalkan yang sudah cukup, kita klik 2 kali, jadi bentuk yang tadinya kotak itu akan kepotong. Di sebagian yang tidak terseleksi tadi itu akan dihapus otomatis. Untuk yang pisau, di sini kita bisa memotong objeknya dari sini ke sini. Jadi kalau kita klik, ini bisa dipisah.
Untuk yang pisau sendiri, kalau kita cek di property bar, di sini ada auto close on cut. Jadi kalau kita memilih ini posisinya aktif, objek yang kita potong itu langsung membentuk objek baru. Contoh seperti ini. Jadi yang kita potong yang tadinya langsung membentuk objek segitiga seperti ini. Kalau tidak aktif itu akan membuat apa namanya? Tidak akan membuat objek baru tapi hanya berbentuk garis potong saja. Misalkan seperti ini. Kita matikan auto close on cut-nya. Jadi kalau kita potong seperti ini, kita gunakan pick tool, kemudian ini bisa kita pindah jadi tidak tertutup seperti ini. Kalau tadi kan langsung menutup, tadi kalau posisinya aktif, kalau tidak aktif ini akan terbuka seperti ini. Jadi tidak berbentuk objek segitiga. Fungsi dari virtual segment delete tool ini, kita bisa menghapus beberapa sisi yang kita pilih. Contohnya di sini kita akan klik geser ke kanan. Ini bagian sininya hilang. Kemudian kalau saya geser yang tengah sini, yang bagian dalamnya itu hilang. Jadi dia intinya memotong garis yang menyambung, kurang lebih seperti itu ya. Oke, selain itu ada juga eraser. Eraser di sini fungsinya untuk menghapus. Di sini kita bisa ganti bentuk penghapusnya. Ada kotak dan ada lingkaran. Kita bisa pilih bentuknya ada di pojok kiri atas ini. Kalau kita pilih yang lingkaran nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi misalnya kotak ini akan kita hapus bagian tertentunya, itu nanti bentuknya akan berbentuk lingkaran. Mungkin karena yang ini tidak berbentuk objek, kalau kita coba di objek saja. Kita hapus saja dulu semuanya. Contohnya seperti ini. Jadi nanti di bagian yang dihapus itu akan berbentuk lingkaran. Jadi ganti kotak bentuknya seperti ini. Bagian dalam atau dari luar ke dalam itu bisa kita hapus. Atau sebaliknya. Kemudian di bawahnya ada zoom tool. Di sini fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil tampilan. Intinya untuk tanda plus itu zoom in, kita bisa cek di pojok kiri atas ini di property barnya. Kalau min itu zoom out, kalau plus itu zoom in. Sedangkan kalau kita pilih di bawah zoom itu ada gambar tangan, ada pen. Di sini kita bisa geser ke kanan atau ke kiri objeknya. Maksudnya halamannya. Oke, kita akhiri dulu pengenalan toolbox untuk kali ini. Kita akan bertemu lagi di pengenalan toolbox berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.